Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Pratiwi. Saya dari Universitas Megarizky, NIM D1B1200318. Saya akan membawakan materi tentang spesimen darah untuk mata kuliah kimia klinik. Baiklah, pertama-tama saya akan membawakan tentang pengertian darah. Darah adalah gabungan dari cairan sel dan partikel yang menyerupai sel yang mengalir dalam arteri, kapiler, dan vena, yang mengirimkan oksigen dan zat-zat gizi ke jaringan yang membawa karbon dioksida dan hasil limbah lainnya. Cek darah adalah serangkaian pemeriksaan yang menggunakan sampel darah yang didapatkan melalui pembuluh darah pada bagian tubuh tertentu atau dari menusuk salah satu jaringan dengan alat khusus. Oke, baiklah. Selanjutnya cara pengambilan sampel. Yang pertama itu baca formulir permintaan pemeriksaan laboratorium dengan teliti. Yang kedua, kalau sampel darah akan dipakai untuk pemeriksaan laboratorium tertentu, perhatikan urut-urutan langkah sewaktu pengambilan darah. Yang ketiga, cuci tangan Anda dengan sabun dan air sebelum mengambil sampel darah. Darah kapiler. Tusukkan lancet pada salah satu dari beberapa tempat berikut: jari tangan atau tempat cuping telinga, tumit pada bayi. Sebelumnya, sterilkan dulu tempat tersebut dengan alkohol. Darah harus menetes sendiri atau dengan sedikit diperas di tempat tersebut. Sekat tetes darah yang pertama kali keluar dengan kertas saring. Tempelkan ujung tabung kapiler ke tetesan darah yang keluar. Biarkan darah mengisi sampai kira-kira 3/4 tabung. Darah vena. Dengan memegang bagian atas, pasang bevel pada spuitnya. Pasang tourniquet dengan tangan kanan Anda, lilitkan pada lengan atas pasien, lalu pegang kedua ujungnya. Dengan tangan kiri Anda, tarik salah satu ujungnya dan silangkan. Buat salah satu simpul. Tourniquet ini harus cukup kencang, tetapi tidak boleh terlalu kencang. Mintalah pasien untuk membuka tutup telapak tangannya beberapa kali. Dengan telunjuk tangan kiri Anda, rabalah vena yang akan Anda tusuk. Disinfeksi kulit pasien dengan swab kapas yang dibasahi tinktur iodin atau etanol. Pegang spuit dengan tangan kanan Anda. Jari telunjuk menahan bagian atas bevel. Posisikan spuit dengan bevel menghadap ke atas. Dorong bevel mengikuti alur vena tersebut. Dengan tangan kiri Anda, coba tarik perlahan-lahan darah vena ke dalam spuit. Lepaskan simpul tourniquet dengan menarik ujungnya. Taruh swab kapas kering di atas tempat penusukan. Selanjutnya, mintalah pasien untuk menekan kuat kapas selama 3 menit. Lepas bevel dan spuitnya. Beri label tabung atau botol tersebut. Tulis nama pasien, tanggal. Kalau ada nomor rekam medis bisa juga dimasukkan di botol atau tabung. Jangan lupa juga menulis rawat jalan atau rawat inapnya. Yang dapat kita pakai ialah eta, heparin berdaya seperti antitrombin, natrium sitrat, dan larutan 3% campuran amonium oksalat dan kalium oksalat. Baiklah, selanjutnya cara pengawetan sampel. Agar darah yang akan diperiksa jangan sampai membeku, dapat dipakai bermacam-macam antikoagulan. Tidak semua macam antikoagulan dapat dipakai karena ada banyak berpengaruh terhadap eritrosit atau leukosit yang akan diperiksa morfologinya. Diabetes mellitus. Diagnosis DM ditegakkan atas dasar pemeriksaan kadar glukosa darah. Pemeriksaan glukosa darah dianjurkan adalah pemeriksaan glukosa secara enzimatik
dengan bahan plasma darah vena. Pengobatan terapi farmakologis diberikan bersamaan dengan pengaturan makanan dan latihan jasmani atau gaya hidup sehat. Yang pertama itu obat antihiperglikemia oral, glibenclamid, metformin dan lain-lain. Yang kedua itu antihiperglikemia suntik, rapid acting insulin, short acting insulin dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya faktor pencetus, yaitu yang pertama kekurangan hormon insulin, yang kedua itu resistensi insulin akibat overweight, yang ketiga itu bersifat menurun atau familial. Adapun keluhan yang biasa terjadi yaitu yang pertama poliuria, yaitu banyak berkemih, polidipsia, banyak minum, polifagiae, banyak makan, berat badan menurun serta rasa letih. Leukemia, diagnosis berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik laboratorium dan dipastikan dengan pemeriksaan aspirasi sumsum tulang belakang. Pemeriksaan laboratorium yang khas yaitu adanya sel blast pada sediaan darah tepi. Tes hitung darah lengkap dilakukan untuk mengetahui jumlah sel darah merah dan sel darah putih dan trombosit. Adapun pengobatannya yaitu kemoterapi, terapi umum, terapi target, radioterapi, transplantasi sel induk. Faktor pencetus. Yang pertama itu host atau umur, jenis kelamin, ras, faktor genetik. Yang kedua itu agen atau virus, sinar radioaktif, zat kimia, merokok, dan lingkungan. Keluhan yang biasa terjadi, kelemahan badan, febris, pendarahan, penurunan berat badan, dan nyeri tulang. Anemia. Diagnosis, tes hitung darah lengkap dapat menunjukkan jumlah sel darah merah, kadar hemoglobin, dan hematokrit. Persentase sel darah merah dalam darah anemia ditandai dengan kadar hemoglobin dan hematokrit yang lebih rendah dari normal. Adapun cara pengobatannya yaitu diarahkan pada penyebab penyakit, diantaranya yang pertama itu suplemen zat besi dapat digunakan untuk kekurangan zat besi, yang kedua itu suplemen vitamin B dapat digunakan untuk kadar vitamin rendah, yang ketiga itu transfusi darah dapat digunakan untuk kehilangan darah, dan yang keempat itu untuk mendorong pembentukan darah dapat digunakan jika produksi darah tubuh berkurang. Adapun faktor pencetus yaitu diet, makan yang tidak seimbang, rendah zat besi, vitamin B12 dan asam folat. Selanjutnya menderita gangguan pencernaan, kehilangan darah akibat operasi, cedera, kecelakaan, pendarahan melalui kulit mukosa, saluran cerna, saluran kemih, dan pendarahan dari alat genital. Menderita penyakit infeksi, radang kronik. Selanjutnya memiliki riwayat keluarga yang menderita anemia akibat kelainan genetik seperti thalassemia. Keluhan yang biasa terjadi. Yang pertama itu pucat, kedua lemas, tiga itu lesu, 4 kram otot, 5 sesak, dan yang terakhir itu jantung berdebar dan pusing. Selanjutnya malaria. Diagnosis. Memperhatikan gejala yang dialami penderita, pemeriksaan fisik, serta tes diagnostik cepat, rapid diagnostic test RDT, untuk mendeteksi protein antigen yang bisa menjadi tanda keberadaan parasit malaria. Selanjutnya pengobatan. Pengobatan yang biasa diberikan adalah pengobatan radikal malaria dengan membunuh semua stadium parasit yang ada di dalam tubuh manusia. Yang pertama itu pasien tergolong malaria biasa tanpa komplikasi diobati dengan terapi kombinasi berbasis artemisinin atau ACT. Pasien malaria berat dengan komplikasi diobati dengan artesunat intravena, intramuskular, atau artemeter intramuskular. Bila keduanya tidak tersedia, langsung diberikan kina HCl.
Yang ketiga itu pemberian pengobatan dengan ACT harus berdasarkan hasil pemeriksaan darah mikroskopis atau tes diagnostik cepat dengan positif. Selanjutnya itu yang terakhir, pengobatan harus radikal dengan penambahan primaquine. Adapun faktor pencetus yaitu parasit Plasmodium, suatu parasit yang termasuk dalam filium Apicomplexa. Selanjutnya yang terakhir yaitu keluhan yang biasa terjadi. Yang pertama itu demam, sakit kepala, yang kedua itu mengeluarkan banyak keringat, yang ketiga lemas sebelum suhu tubuh kembali normal. Tahap gejala malaria dapat timbul mengikuti siklus tertentu, yaitu 3 hari sekali atau tertiana atau 4 hari sekali kuartana. Baiklah, selanjutnya adapun beberapa penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan spesimen darah. Yang pertama itu diabetes, kanker, anemia, dan malaria. Baiklah teman-teman, itulah tadi materi spesimen darah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.